Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang pemeriksaan aset tetap. Nama saya Ahmad Fatoni. Di sini saya akan menjelaskan pengertian aset tetap. Aset tetap atau fixed asset disebut juga property, plant and equipment. Menurut standar akuntansi atau PSAK nomor 16 halaman 16.1 dan 16.2 IAI 2015, aset tetap adalah aset berwujud yang pertama dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan ke pihak lain, atau untuk tujuan administratif. Dan yang kedua, diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode. Umur manfaat adalah periode aset diperkirakan dapat digunakan oleh entitas atau jumlah produksi atau unit serupa dari aset yang diperkirakan akan diperoleh oleh aset entitas. Menurut SAK Etap IAI 2019 halaman 68, aset tetap adalah aset berwujud yang pertama dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan ke pihak lain, atau untuk tujuan administratif. Dan yang kedua, diharapkan dapat digunakan lebih dari satu periode. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap bila yang pertama, besar kemungkinan bahwa manfaat keekonomian di masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan mengakar ke dalam perusahaan. Dan yang kedua, bila perolehan aset dapat diukur secara andal. Perkenalkan, nama saya Alvindra Rizky Akbari. Saya akan menjelaskan tentang beberapa sifat atau ciri-ciri aset tetap. 1. Tujuan dari pembeliannya bukan untuk dijual kembali atau diperjualbelikan sebagai barang dagangan, tetapi untuk dipergunakan dalam kegiatan operasi perusahaan. 2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Ketiga, jumlah cukup material. Sifat pertama dari aset tetap tersebut yang membedakan aset tetap dari persediaan barang dagangan. Misalnya mobil yang dimiliki PT Astra sebagai produsen mobil. Hasil produksi atau rakitan yang berupa mobil untuk dijual harus digolongkan sebagai persediaan barang dagangan atau inventory. Sedangkan mobil yang dipakai untuk antar jemput pegawai digunakan oleh direksi dan para manajer perusahaan harus digolongkan sebagai aset tetap. Sifat kedua dari aset tetap merupakan salah satu alasan mengapa aset tetap harus disurutkan. Biaya penyusutan merupakan alokasi dari biaya penggunaan aset tetap selama masa manfaatnya, secara sistematis dan teratur, atau menggunakan metode tertentu yang diterapkan secara konsisten. Sifat ketiga merupakan salah satu alasan mengapa setiap perusahaan harus mempunyai kebijakan kapitalisasi yang membedakan antara capital expenditure dan revenue expenditure. Capital expenditure adalah suatu pengeluaran modal yang jumlah materialnya dan mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun. Sedangkan revenue expenditure adalah suatu pengeluaran yang dilakukan perusahaan dalam rangka menghasilkan pendapatan dan dibebankan ke dalam laba rugi pada saat terjadinya beban tersebut. Misalnya pembelian mesin tik, meja tulis yang harga per unitnya kurang dari Rp500.000 bagi perusahaan yang besar. Misalkan Pertamina akan merupakan revenue expenditure, tetapi bagi perusahaan yang kecil atau misal kantor akuntan kecil akan merupakan capital expenditure. Fixed asset atau aset tetap bisa dibedakan menjadi fixed
intangible asset atau aset tetap yang mempunyai wujud atau bentuk, bisa dilihat, bisa diraba. Dan fixed intangible asset atau aset tetap yang tidak mempunyai wujud atau bentuk sehingga tidak bisa dilihat atau tidak bisa diraba. Perkenalkan, nama saya Adam Zulkarnain. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pemeriksaan aset tetap. Dalam suatu general audit pemeriksaan umum, pemeriksaan atas aset tetap mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk memeriksa apakah terjadi internal control yang cukup baik atas aset tetap. Yang kedua, untuk memeriksa apakah aset tetap tercantum dalam porsi laporan posisi keuangan atau neraca betul-betul ada, masih digunakan, yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah penambahan aset tetap dalam tahun berjalan atau periode yang diperiksa betul-betul suatu capital expenditure diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang, didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan dicatat dengan benar. Yang keempat, untuk memeriksa apakah disposal atau penarikan aset tetap sudah dicatat dengan benar di buku perusahaan yang telah diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Disposal dari aset tetap bisa terjadi dalam bentuk penjualan yang akan menimbulkan rugi atau laba penjualan aset tetap, tukar tambah, trade in, atau penghapusan aset tetap yang bisa menyimpulkan kerugian dari penghapusan aset tetap. Jika aset tetap tersebut masih mempunyai nilai buku, kerugian dari aset sejenis dicatat sebagai loss on trade in, sedangkan keuntungan dari trade in dicatat sebagai pengurangan dari harga perolehan aset yang baru. Yang kelima, untuk memeriksa apakah pembebanan penyusutan dalam tahun yang diperiksa dilakukan dengan cara yang sesuai dengan SAK, konsisten, dan apakah perhitungannya telah dilakukan dengan benar secara akurat. Yang keenam, untuk memeriksa apakah ada aset tetap yang dijadikan sebagai jaminan. Dan yang terakhir, untuk memeriksa apakah penyajian aset tetap dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia, yaitu ada SAK, ETAP, dan IFRS. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Farudillah. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pemeriksaan aset tetap. Prosedur audit yang akan disebutkan berikut ini berlaku untuk repeat engagements atau penugasan berulang, sehingga dititik beratkan pada pemeriksaan transaksi tahun berjalan. Untuk audit pertama kali bisa dibedakan sebagai berikut. Jika tahun sebelumnya perusahaan sudah diaudit oleh kantor akuntan lain, saldo awal aset tetap bisa dicocokkan dengan laporan akuntan terdahulu dan kertas kerja pemeriksaan akuntan tersebut. Dan jika tahun sebelumnya perusahaan belum pernah diaudit, akuntan publik memeriksa mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap sejak awal berdirinya perusahaan untuk mengetahui apakah pencatatan yang dilakukan perusahaan untuk pengurangan dan penambahan aset tetap serta metode dengan perhitungan penyusutan aset tetap yang dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Dan berikut ada beberapa prosedur audit atas aset tetap. Yang pertama, pelajari dan evaluasi internal kontrol aset tetap. Dan yang kedua, minta kepada klien top schedule dan supporting schedule aset tetap sehingga dapat dilihat beberapa saldo awalnya, berapa penambahan atau pengurangannya, dan berapa saldo akhir dari aset tetap tersebut. Yang ketiga, periksa voting dan cross voting serta cocokkan totalnya dengan general ledger atau sub ledger saldo awal dengan working paper tahun lalu. Dan keempat, apakah setiap penambahan dan pengurangan dari aset tetap dilengkapi dengan supporting dokumen termasuk otoritasnya. Dan yang kelima, lakukan pemeriksaan fisik terhadap aset tetap tersebut untuk melihat kondisinya apakah masih layak dan penilaiannya wajar. Yang keenam, periksa bukti kepemilikan aset tetap.
Yang ketujuh, periksa apakah capitalization policy sudah benar dan depreciation policy dijalankan secara konsisten dengan tahun sebelumnya. Yang kedelapan, analisis tentang perkiraan repair dan maintenance sehingga dapat diketahui apakah ada pengeluaran yang seharusnya masuk capital expenditure dicatat sebagai revenue expenditure. 9. Periksa apakah aset tetap sudah diasuransikan dengan nilai pertanggungan yang cukup. Yang ke-10, periksa notulen rapat, perjanjian kredit, konfirmasi bank untuk mengetahui apakah ada aset tetap yang dijadikan sebagai jaminan. 11. Periksa apakah ada komitmen-komitmen yang dibuat perusahaan untuk membeli atau menjual aset tetap. Yang 12, jika ada construction in process, periksa ketepatan nilai pertambahan yang ditransfer ke aset tetap. Yang ke-13, jika ada aset tetap yang diperoleh melalui leasing, periksa leasing agreement-nya dan apakah pencatatannya sudah sesuai dengan SAK. Dan yang terakhir, periksa apakah penyajiannya sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Timotius. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh penyajian. Yang pertama, di kebijakan akuntansi. Aset tetap dinilai berdasarkan harga perolehan. Perusahaan menyusutkan aset tetapnya dengan menggunakan metode garis lurus dengan persentase penyusutan sebagai berikut. Berdasarkan tafsiran masa manfaat aset tetap. Contohnya, misalkan gedung 4% per tahun, kendaraan 25% per tahun, mesin 20% per tahun, peralatan kantor 10% per tahun. Penyusutan dihitung setahun tanpa memperhatikan tanggal pembeliannya. Biaya pemeliharaan dan perbaikan rutin dibebankan pada perhitungan laba rugi pada saat terjadinya. Sedangkan biaya pengurangan dan tambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi. Yang kedua, di catatan atas laporan keuangan. Aset tetap. Saldo aset tetap per 31 Desember 2015 dan 2014 terdiri atas gambar berikut. Dalam gambar tersebut memiliki keterangan beban penyusutan untuk tahun 2015 dan tahun 2014 masing-masing sebesar 525 juta dan 240 juta. Gedung dan mesin dijadikan jaminan kredit di Bank Mandiri. Kemudian menurut SAK Etap IAI 2019 halaman 75, entitas harus mengungkapkan untuk setiap kelompok aset tetap. Yang pertama, dasar pengukuran yang digunakan untuk menentukan jumlah tercatat bruto. Kemudian yang kedua, metode penyusutan dan penyusutan yang digunakan. Kemudian yang ketiga, umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan. Yang keempat, jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan atau agregat dengan akumulasi kerugian penurunan nilai pada awal dan akhir periode. Dan yang terakhir, rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan pertama, penambahan, pelepasan, kerugian penurunan nilai yang diakui atau dipulihkan dalam laporan laba rugi sesuai dengan penurunan nilai aset. Kemudian penyusutan dan perubahan lainnya. Entitas juga harus mengungkapkan yang pertama, keberadaan dan jumlah pembatasan atas hak milik dan aset tetap yang dijaminkan untuk utang. Kemudian yang kedua, jumlah komitmen kontrak untuk memperoleh aset tetap. Jadi kesimpulannya, pemeriksaan aset tetap memiliki berbagai macam sifat atau ciri-ciri diantaranya, yaitu tujuan dan pembeliannya bukan untuk dijual kembali atau diperjualbelikan sebagai barang dagangan, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dan jumlah cukup material. Sekian dari kelompok kami, apabila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.